Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia benar-benar membuat rakyat sengsara. Keluar tidak boleh, penghasilan tidak diperoleh. Perekonomian di masa pandemi membuat orang kehilangan pekerjaan. Pengangguran semakin bertambah. Rakyat harus bagaimana? Pemerintah harus bagaimana? Gimana ini? Ya Allah, mana pengangguran, pakan listrik juga mau habis, susu buat bayi juga mau habis. Gimana ini? Saya pusing tujuh keliling. Gimana cara bayarnya? Pemerintah berusaha menangani masalah perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dengan memberikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Kementerian Sosial. Wah, dengan dana sebesar ini, saya butuh Matius untuk melaksanakan bansos ini. Halo, Matius. Ke ruangan saya sekarang ya. Baik Pak, saya segera ke atas. Pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Matius, ada kucuran dana sebesar 5,9 triliun untuk kita eksekusi oleh kita dalam bentuk paket sembako. Saya tunjuk kamu langsung sebagai PPK ya. Baik Pak, saya akan menunjuk beberapa rekanan kita. Kamu kan punya Matius, terus Apakah aman Pak? saya tahu beres aja. Halo Pak, kabar gembira nih, kita punya proyek besar kali ini. Wah, halo Pak Matius, apa kabar? Ya Pak, gimana Pak? Proyek apa Pak? Untuk kapan? Proyek besar pengadaan sembako COVID-19 Pak. Pengadaannya penunjukan langsung ya Pak? Ya, salah satunya kamu. Ini penunjukan langsung kok, tenang. Beres bos, berarti isinya beras, minyak, susu, biskuit, instan, sama makanan kaleng ya? Oke, kira-kira budget berapa bos? Saya kira 300.000 per paket bantuan sosial. Mau untung berapa nih Pak? Main manis dong. Kamunya berani berapa? Kalau 5.000 per paket aman ya Pak? Waduh, bisa naik lagi nggak Pak? Gimana sih? Waduh, jangan banyak-banyak bos. Nego jadi berapa nih? Naik dikit, jadi 10.000 per paket. Ya, dia langsung ketok palu nih. Ya, aman. Deal. Kontraknya dari kapan sampai kapan ya? Saya mau proyek ini bulan depan jalan ya. Dibagi 2 periode, kamu dapat kontrak dari Mei sampai November 2020. Oke? Siap bos, saya jalan ke kantor dulu ya bos. Pembagian bansos periode pertama dilaksanakan mulai dari April sampai dengan Juni 2020 dan periode kedua dilakukan pembagian mulai dari bulan Juli sampai dengan Desember 2020. Selama periode itu, apakah warga yang membutuhkan sudah mendapatkan haknya? Aduh, gimana Pak ini Pak? Gimana? Masa saya nggak dapat bansos? Saya gimana cara menghidupi keluarga saya, istri saya Pak? Ini coba lihat Pak, rumah saya mau rubuh ini, mau rubuh. Pokoknya gimana caranya saya harus dapat bansos, titik. Saya tidak bisa menghidupi keluarga saya Pak. Di tengah pandemi yang berimbas pada masyarakat miskin dan marginal, pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial khusus Presiden. Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan bansos khusus berupa paket sembako diberikan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak Menteri. Dapat beras, alhamdulillah dapat beras. Dapat sarden, alhamdulillah, dapat super mie, dapat minyak, alhamdulillah. Saya harus buka dulu ini ya berasnya. Buka. Buka dulu. Loh, kok berasnya bau ya? Wah, jangan-jangan ini ada sesuatu ini di bansosnya. Saya harus lapor Pak RT ini. Pak RT ke Pak RW. Ini harus
ditindaklanjuti ini biar sampai ke atasan ini. Ini pasti ada korupsi di sini, pasti yakin aku. Harus lapor secepatnya. Ada yang salah dari pembagian bansos ini. Banyak masyarakat yang kecewa. Banyak aduan ke pemerintah setempat. Kenapa? Sudah layakkah bansos yang diterima? Banyak sekali pengaduan masyarakat terkait bansos ini. Sepertinya saya harus segera bertindak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia hebat, bebas dari korupsi. Pada pagi hari ini, tim kami akan menyampaikan informasi terkait OTT dugaan tindak pidana korupsi dalam hal penggelapan dana bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek. KPK sejak awal terjadinya pandemi COVID-19 sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan menerbitkan berbagai surat edaran dan juga membangun aplikasi dana bantuan sosial. Pada tanggal 4 Desember, tim KPK menerima aduan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh AIM dan HS kepada MJS, AW, dan JPB. Sedangkan khusus untuk JPB, penerimaan uangnya itu melalui MJS dan SN. Penyerahan uang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 pada jam 02.00 di salah satu tempat di Jakarta. Uang sebelumnya telah disiapkan oleh AIM dan HS di salah satu apartemen di Jakarta dan juga di Bandung yang disimpan dalam 7 koper sama 3 tas ransel dan amplop, yang total uangnya itu kurang lebih 14,5 miliar. Selanjutnya tim KPK mengamankan saudara MJS, SN, dan pihak-pihak terkait dari berbagai tempat di Jakarta. Kemudian diamankan beserta barang bukti dan sejumlah uang sebesar 14,5 miliar. Dibawa ke KPK untuk kepentingan pemeriksaan lebih intensif. Dari hasil tangkap tangan ditemukan dengan berbagai pecahan rupiah sebesar 11,9 miliar, kemudian dolar Amerika sebesar 171.085 yang setara dengan 2,4 miliar, dan dolar Singapura sebesar 23.000 yang setara dengan 243 juta. Dan saat ini para tersangka sudah dilakukan penahanan di rumah tahanan negara selama 20 hari, terhitung dari tanggal 5 Desember sampai dengan 24 Desember 2020. KPK selalu menekankan kepada para pihak untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, apalagi saat ini sedang di tengah pandemi COVID-19. KPK akan selalu menindak tegas para koruptor. Saya rasa itu saja informasi yang ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan semua. Terima kasih.